Halo semua, perkenalkan nama saya Fabio Meti Patrick. Saya merupakan koas atau dokter muda di bagian obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Unsrat dengan masa KKM 25 Januari sampai 28 Februari 2021. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan IVA. Pemeriksaan IVA atau inspeksi visual asetat merupakan suatu pemeriksaan serviks dengan menggunakan asam asetat 3 atau 5%. Pemeriksaan IVA ini bertujuan untuk mendeteksi dini lesi prakanker atau kanker melalui perubahan epitel pada serviks yang berubah menjadi warna putih atau yang kita kenal dengan acetoide. Alat dan bahan yang akan digunakan: spekulum cocor bebek, lidi kapas, asam asetat atau cuka, Hanskun steril, kapas, betadin, ranjang ginekologi, dan lampu sorot. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan, maka kita akan langsung melakukan pemeriksaan IVA. Namun sebelumnya, kita akan melakukan anamnesis dengan menanyakan identitas pasien seperti nama, pekerjaan, alamat, dan usia. Kemudian kita akan menanyakan keluhan utama serta keluhan penyerta yang menyebabkan pasien datang untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian setelah kita melakukan anamnesis, kita akan meminta persetujuan kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan ini dan kita akan menginformasikan bahwa sebentar mungkin pasien akan merasa sedikit terganggu karena kita akan mengevaluasi bagian genitalia dari pasien. Kemudian kita akan meminta pasien untuk dapat mengosongkan kandung kemihnya dan kita sebagai pemeriksa akan mencuci tangan menurut 6 langkah WHO dan setelah kita selesai mencuci tangan, kita akan menggunakan Hanskun steril. Setelah itu, kita akan menyuruh pasien untuk dapat berbaring di ranjang ginekologi dengan posisi litotomi dan kita akan mengambil lampu sorot untuk membantu dalam pencahayaan pada pemeriksaan ini. Kita akan segera memulaikan pemeriksaan dengan yang pertama melakukan inspeksi pada daerah vulva. Kita akan melihat jika terdapat massa ataupun gangguan pada daerah vulva tersebut. Setelah itu kita akan melakukan desinfeksi menggunakan kapas dan juga betadin di daerah vulva yang ada. Kita akan memasukkan spekulum cocor bebek ke dalam vagina pasien, di mana spekulum tersebut akan kita posisikan pada posisi yang miring. Kemudian kita akan masukkan ke dalam lubang vagina dan ketika 2/3 dari bagian spekulum tersebut sudah masuk, kita akan putarkan sehingga pegangannya berada di bagian bawah dan kemudian kita akan mulai mencari porsiu. Namun ketika kita mendapati banyak sekret di dalam lubang vagina, kita harus membersihkannya terlebih dahulu menggunakan kapas dan setelah itu kita akan mencari porsio dari serviks. Jika porsio sudah ditemukan, maka kita akan mengencingkan sekrup dari spekulum agar spekulum tersebut dapat terfiksasi dengan baik dan kita dapat melihat porsio serviks. Kemudian kita akan mencelupkan lidi kapas pada asam asetat 3 atau 5%. Namun jika kita tidak mempunyai asam asetat 3 atau 5%, kita dapat menggunakan asam cuka, di mana untuk asam asetat 3%, kita akan menggunakan 1 bagian cuka ditambah 5 bagian air, sedangkan untuk asam asetat 5%, kita akan menggunakan 1 bagian cuka ditambah dengan 7 bagian air. Setelah kita mencelupkan lidi kapas pada larutan asam asetat, maka lidi kapas tersebut akan kita masukkan dan ketika sudah sampai pada porsio serviks, kita akan mengusapkan pada bagian porsio serviks searah dengan jarum jam. Kemudian kita akan menunggu 1-2 menit untuk melihat jika terdapat perubahan pada epitel serviks. Setelah menunggu 1-2 menit, kita akan melakukan evaluasi pada lapisan epitel serviks. Kita akan melihat jika terdapat perubahan warna seperti bercak putih pada lapisan epitel atau acetoide, maka akan dinyatakan bahwa hasil tes IVA adalah positif. Sebaliknya, jika tidak terdapat perubahan pada lapisan epitel serviks, maka dinyatakan tes IVA negatif. Jangan lupa untuk melakukan dokumentasi menggunakan kamera ataupun handphone yang sudah disiapkan dan setelah itu kita akan segera mengeluarkan spekulum dari dalam lubang vagina dengan cara seperti yang tadi di mana spekulum tersebut akan dimiringkan kembali dan kita akan keluarkan secara gentle.
Kemudian setelah itu kita akan melakukan desinfeksi kembali pada daerah vulva. Setelah itu, pasien dapat mengenakan kembali pakaian bagian bawah dan dapat duduk kembali, dan kita sebagai pemeriksa akan melepaskan handskun pada tangan kita dan mencuci tangan kita menurut 6 langkah WHO. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan kepada pasien tentang hasil dari pemeriksaan IVA tadi, dan kita dapat merencanakan untuk pemeriksaan kembali, ataupun kita dapat merujuk pasien ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Pemeriksaan sudah selesai, terima kasih dan sampai jumpa.